orang biasa ini, yang bukan elit partai, yang bukan aktivis, dalam tanda petik bukan siapa-siapa, dia menjadi presiden. He is the one, the only one. Tidak ada presiden yang didukung 5 kali oleh partai, dan dia bukan elit di partai tersebut, lalu dengan berani dia tinggalkan itu partai. Gak ada yang punya keberanian seperti Pak Jokowi. So, he is the one, the only one. Di antara 7 presiden yang sudah selesai, satu-satunya yang pernah masuk namanya sebagai nominator pemimpin terkorup di dunia, sebagai nominator ya, adalah Pak Jokowi. So, he is the one, the only one. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Teman-teman, hari ini Bang Kicau ingin berkicau, berceloteh soal yang sudah hampir 2 minggu ini menjadi pembicaraan publik, menjadi diskusi-diskusi di jagat maya, di warung-warung kopi. Yaitu tentang rilis dari sebuah organisasi nirlaba, LSM, internasional, yang anggotanya terdiri dari para wartawan investigator dari berbagai belahan dunia. Dan organisasi ini mengkhususkan penelitiannya kepada pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh dunia yang korup. Dan setiap tahun organisasi ini merilis nominator tokoh-tokoh dunia, pemimpin-pemimpin dunia, yang nantinya salah satu dari nominator tersebut akan dilabel sebagai tokoh terkorup. Yang membuat heboh dari rilis organisasi yang bernama OCCRP ini, di tahun 2024 ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Jokowi, masuk sebagai salah satu nominator. Meski pada akhirnya bukan Pak Jokowi yang terpilih sebagai pemimpin terkorup, tetapi rilis ini benar-benar telah membuat diskusi di jagat maya antara 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang pendukung daihatnya Pak Jokowi, bagai petir di siang bolong. Mereka sungguh tak percaya, membangun berbagai argumen bahwa apa yang dirilis organisasi ini adalah sesat, tidak didasarkan atas fakta, tidak satu bukti hukum pun yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang korup. Banyak juga argumentasi dari para pendukung Pak Jokowi ini yang lucu, aneh, dan mengada-ada. Mereka mengatakan bahwa rilis ini atau masuknya Pak Jokowi sebagai nominator itu tidak lepas dari peran mereka-mereka yang sakit hati karena kalah pilpres, dan telunjuk mereka seperti biasa tentu adalah anak abah, dan juga tidak kalah apesnya seperti anak abah. Saat ini PDI Perjuangan pun menjadi tertuduh, yang kata-katanya, yang kata para pendukung Pak Jokowi, orang-orang PDIP ini mengendalikan OCCRP. Yang menarik adalah sepanjang 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, jarang sekali kita melihat Pak Jokowi langsung responsif terhadap isu apapun itu. Tapi untuk kali ini, masuknya beliau di nominator tokoh terkorup dunia 2024, itu langsung direspon oleh Pak Jokowi bahwa itu fitnah, itu framing jahat. Jadi untuk hal ini Pak Jokowi sangat responsif. Teman-teman, berbagai argumen sekali lagi dikemukakan oleh para pendukung Pak Jokowi, dan bahkan mereka mengatakan OCCRP sendiri menarik kembali rilis yang menyatakan Pak Jokowi sebagai nominator. Beberapa koran lokal
juga mulai menarik rilis dari OCCRP ini. Tapi yang kita mencoba mencari tahu ke websitenya OCCRP, tidak seperti yang dikatakan oleh para pendukung Pak Jokowi, rilis tentang Pak Jokowi sebagai nominator tokoh terkorup 2024, di dalamnya masih ada nama Pak Jokowi. Teman-teman, dari satu sisi ada argumennya para pendukung Pak Jokowi, tetapi ada juga argumen dari LSM dan orang-orang yang mencoba berpikir terbuka. Pada kesempatan ini, Bang Ica ingin membacakan rilis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tentang masalah ini. Biar nggak salah, Bang Ica ingin bacakan rilis dari YLBHI. 10 faktor Jokowi layak disebut pemimpin korup dan pelanggar hukum dan HAM terorganisir. Ini rilisnya YLBHI. 1. Pelemahan KPK secara sistematis. 2. Revisi Undang-Undang Pertambangan, Mineral, dan Batubara. Itu tahun 2020. Lalu yang ketiga, Omnibus Law dan pengabaian check and balances. Publik masih mengingat bahwa draft Undang-Undang Omnibus Law lahirnya dari istana. Jokowi kala itu meminta DPR untuk mengesahkan dalam kurun waktu 100 hari. Di tengah penolakan keras dari rakyat. Aliansi legislatif dan yudikatif menutup telinga dan matanya untuk mendengarkan aspirasi. Bahkan, Jokowi membuat pernyataan intimidatif yang meminta BIN dan Polri mendekati kelompok masyarakat yang menolak paket kebijakan sapu jagat tersebut, serta mengerahkan kepolisian untuk melakukan represi sistematis terhadap massa aksi di beberapa kota. Yang keempat, rezim nihil meritokrasi. Merupakan rahasia umum bahwa selama Jokowi menjabat, ia mengangkat beberapa individu yang mendukungnya dalam Pilpres masuk ke jabatan-jabatan spesial. Setidaknya terdapat 13 relawan Jokowi dalam pemilu 2019 telah menjadi komisaris BUMN. Ditempatkannya orang-orang dekat Jokowi menunjukkan praktek reformasi birokrasi dengan skema meritokrasi hanya jargon belaka. 5. Menghidupkan kembali dui fungsi militer. Dui fungsi ABRI di Indonesia adalah sejarah lambang kekuasaan yang korup. Di masa kekuasaannya, Jokowi mencoba kembali menghidupkan praktek tersebut. Mahkamah Rakyat mencatat beberapa poin penting yang dapat menunjukkan kembalinya praktek ini. Pertama, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di undang-undang ini, jabatan sipil yang dapat diisi oleh militer aktif diperluas. Kedua, menempatkan 29 anggota TNI aktif menjabat secara ilegal di luar ketentuan Undang-Undang TNI. Ini menyebar dari pemerintahan pusat hingga mengisi posisi PJ Kepala Daerah. Ketiga, memberikan proyek food estate kepada Kementerian Pertahanan yang akhirnya melegitimasi tentara untuk berbisnis. 6. Badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan. Erick Thohir melakukan perombakan pejabat perusahaan BUMN Eselon 1. Ia menjelaskan tindakan tersebut merupakan arahan dari Jokowi. 7. Intelijen untuk kepentingan politik. Jokowi juga memberikan posisi kepada relawannya dalam Pilpres kepada Dias Hendro Priyono dan Goris Mere sebagai staf khusus intelijen istana. Diaktifkannya intelijen istana di masa Jokowi dimanfaatkan dengan baik olehnya sebagai alat untuk memperkuat posisi politiknya. Publik mengingat bahwa Jokowi pernah menyampaikan bahwa dirinya memiliki semua isi dapur partai politik yang dikumpulkan dari kerja-kerja intelijen. Kedelapan, represi dan kriminalisasi. Di antara dilahirkannya kebijakan-kebijakan tidak demokratis serta politik bagi-bagi jabatan, rezim Jokowi membentengi ruang demokrasi rakyat dengan represi yang tiada henti. Setidaknya tercatat 6.128 masyarakat sipil yang menjadi korban pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum. 9. Proyek strategis nasional merampas ruang hidup rakyat. Banyak langkah korup yang dilakukan oleh rezim Jokowi untuk memperlancar apa yang hari ini biasa kita sebut sebagai proyek strategis nasional. Kebijakan ini dalam banyak praktek bisnis dijadikan sebagai stempel untuk memuluskan proses pembebasan lahan. Rempang Eco City, Wadas, dan Pulau Komodo adalah contohnya. 10. Nepotisme kekuasaan. Di akhir masa jabatannya, Jokowi mencoba segala cara dengan memobilisasi polisi, menteri, dan para relawannya, serta menggunakan fasilitas negara, yaitu bansos untuk mengamankan posisi anaknya, memenangkan kursi wakil presiden dalam Pilpres 2024. Jadi teman-teman, itu tadi rilis dari YBLHI
yang menyatakan 10 alasan ini layak untuk menyatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang korup. Teman-teman, terlepas dari apapun yang dikatakan orang tentang Jokowi, bagi Bang Kica, Jokowi adalah spesial. Ya, sangat spesial. He is the one, the only one. Pertama, mana ada sih presiden yang berasal dari orang biasa? Dari presiden pertama Republik Indonesia sampai presiden ke-8 Republik Indonesia. Lalu orang biasa ini yang bukan elit partai, yang bukan aktivis, dalam tanda petik bukan siapa-siapa, kecuali 2 kali jadi wali kota di Solo, jadi gubernur di DKI tidak tuntas, dia menjadi presiden. Bung Karno berpuluh-puluh tahun berjuang menentang Belanda, bahkan dia membayar dengan masuk penjara, baru dia bisa jadi presiden. Pak Harto juga pejuang, jenderal, punya prestasi setidaknya di serangan umum 1 Maret dalam mempertahankan kemerdekaan kita, baru dia jadi presiden. Pak Habibie, tokoh dunia dalam bidang intelektual, pendidikannya di luar negeri, diakui di luar negeri, pulang ke Indonesia, jadi menteri berkali-kali. Kalau tidak ada eksiden 98, mungkin beliau tidak akan menjadi presiden. Tapi tetap saja ketokohan Pak Habibie pantas kalau dia menjadi presiden. Lalu Gus Dur adalah pimpinan NU, orang pergerakan, banyak relasi intelektual muslim, banyak perjuangannya yang sifatnya bermanfaat kepada orang banyak. Pantas jadi presiden. Lalu Bu Megawati, ya jelas anak presiden. Di zaman Pak Harto menghadapi tekanan yang luar biasa, bukan berarti dia anak presiden serta-merta jadi presiden. Ada rentang panjang perjuangan di partainya. Lalu dia jadi presiden dan yang pantas Ibu Mega jadi presiden. Begitu juga dengan Pak SBY, seorang jenderal intelektual, kiprahnya dari era Orde Baru sampai katakanlah dia jadi presiden, jelas pemikirannya, orang besar, tokoh. Apalagi Pak Prabowo. Dia mendirikan partai, berjuang, berdarah-darah, 3 kali atau 4 kali ikut kontestasi. Dia juga di militer mencapai posisi puncak sebagai seorang jenderal. Jadi dari 8 presiden, di luar, atau bukan dari 8, ya dari 8 presiden, kecuali presiden ke-7, itu adalah orang-orang spesial. Nah justru, disinilah spesialnya Pak Jokowi. Dia orang biasa. So, he is the one, the only one. Itu satu. Lalu yang kedua, di antara 8 presiden, katakanlah 7 presiden, karena yang 8 ini masih ongoing ya. 7 presiden, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, SBY, dan Ibu Mega, terakhir Pak Jokowi, yang mampu mengantarkan, dan ini bukan hanya soal mampu, juga mau mengantarkan anaknya menjadi wali kota, mantunya menjadi wali kota, hanya Pak Jokowi. Itu mengantar pada saat dia masih menjadi seorang presiden. Jadi ini mampu dan mau. Bahkan di akhir-akhir masa jabatannya, Pak Jokowi berhasil mengantarkan anaknya menjadi wakil presiden. Terlepas dari argumentasi itu kan dipilih oleh rakyat dan segala macam. Tapi setidak-tidaknya kehebatannya adalah mau dan mampu pada saat dia berkuasa menjadikan anak mantunya menjadi penguasa juga. Nggak ada presiden selain Pak Jokowi yang mampu lakukan itu, yang mau lakukan itu. So, he is the one, the only one. Lalu, sepanjang yang Bang Kica tahu, tidak ada presiden yang didukung bukan 2 kali, di Solo 2 kali, di Jakarta sekali, jadi presiden 2 kali, artinya 5 kali oleh partai, dan dia bukan elit di partai tersebut. Lalu dengan
berani, dia tinggalkan itu partai. Gak ada yang punya keberanian seperti Pak Jokowi. So, he is the one, the only one. Dan karena keberanian Pak Jokowi tersebut meninggalkan partainya, atau karena ada sebab lainnya, dia dipecat oleh partainya. Tak hanya dia, anak dan mantunya juga dipecat. So, ada nggak presiden yang seperti Pak Jokowi? Nggak ada. He is the one, the only one. Terakhir, coba dia masuk sebagai nominator. Soal benar dan tidaknya itu biarlah waktu yang akan membuktikan. Tentu di mata pendukung Pak Jokowi itu bohong, tapi di mata yang bukan pendukung itu terbuka untuk didiskusikan, didalami, ditelisik. Di mata pembenci tentu itu dianggap benar. Kita tidak bicara soal itu. Tetapi fakta di tahun 2024 Presiden ke-7 Republik Indonesia yang namanya Pak Jokowi itu oleh OCCRP, sebuah organisasi nirlaba yang anggotanya terdiri dari wartawan senior, mengkhususkan diri menginvestigasi pemimpin-pemimpin dunia tentang perilaku korupnya. Di tahun 2024 ini memasukkan nama Pak Jokowi di antara 7 presiden yang sudah selesai, satu-satunya yang pernah masuk namanya sebagai nominator pemimpin terkorup di dunia, sebagai nominator ya, adalah Pak Jokowi. So he is the one, the only one. Teman-teman, demikian kicau pendek kita siang ini, kicau tentang apa yang saat ini heboh diperbincangkan, baik itu di jagat maya maupun di warung-warung kopi. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.